tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon petunjuk, tempat kita berserah diri atas segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Hanya kepada Allah lah kita bersandar, hanya kepada Allah lah kita akan kembali, dan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jamaah, kita hidup tujuan satu, untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Maka jangan sampai salah pada tujuan hidup kita. Jangan berpikir dunia, pikirkan akhirat kita. Jamaah, ingatlah apa yang lebih banyak yang kita lakukan saat ini. Lebih banyak memikirkan kita kaya, mendapatkan kekayaan atau mendapatkan surga. Jujur jamaah, apa yang kita pikirkan, aktivitas kita setiap hari ini lebih banyak memikirkan untuk tujuan surga atau untuk tujuan kaya secara harta duniawi. Maka jamaah, mari introspeksi kepada diri kita. Tujuan kita, ya, impian kita itu adalah surga, bukan kekayaan dunia. Uang yang berlimpah tidak akan ada artinya apabila kita jauh dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat wajah kita, rupa kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Yang Allah lihat adalah amalan-amalan ibadah kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Jamaah, ingatlah, impian kita itu adalah surganya Allah, bukan kekayaan di dunia. Yang kita kejar itu adalah surganya Allah, bukan kekayaan dunia. Tujuan hidup kita adalah akhiratnya Allah, bukan dunia kita. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat transit sebentar sebelum kita datang kepada kematian. Maka jamaah ingat, kita hanya diperuntukkan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka lakukan ibadah secara ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 21. Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanah, pembendaraan yang baik. Pembendaraan semua apa yang kita butuhkan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala hal apa yang kita butuhkan, segala hal apapun ya, kebutuhan kita semua ada di sisi Allah. Ya. Maka jangan meminta selain kepada Allah, karena Allah bendahara segala hal apa yang kita butuhkan. Semua ada di sisi Allah, maka mintalah kepada Allah. Apabila kita ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Itu salah satu kalimat yang disampaikan oleh sepupu Rasulullah SAW. Wasiat Rasulullah kepada sepupu, yaitu Ibnu Abbas. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di depan. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Maka segala apa yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Rendahkan diri kita dengan doa-doa kita. Jangan meminta kepada orang lain, bahkan meminta kepada ahli-ahli syirik. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu kepada makhluk, ya, bahkan meminta sesuatu yang tidak akan mungkin mereka bisa lakukan. Ya. Allah
yang memiliki segala hal apa yang kita butuhkan. Dan kita harus yakini hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap ujian-ujian kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat, kepada Allah lah kita akan kembali setelahnya. Allah berfirman di surah An-Najm ayat 42. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah sesudahnya segala sesuatu. Semua akan kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Istri kita, anak kita, orang tua kita akan kembali kepada Allah. Setiap manusia akan kembali kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Maka mintalah segala sesuatu kepada Allah, jangan minta kepada orang lain yang itu akan sia-sia bagi kita. Semua akan sia-sia bagi kita apabila kita tidak meminta, ya, hanya kepada Allah. Ya. Selain kepada Allah, tinggalkan. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah, setiap keinginan kita pasti itu adalah salah satu solusi yang kita inginkan dari Allah. Setiap keinginan kita adalah impian kita yang kita mintakan kepada Allah. Tapi ingatlah, apa yang kita minta itu benar-benar hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah, ya, di jalan Allah, atau untuk akhirat atau untuk dunia. Apabila kita minta kepada Allah hanya untuk dunia, maka jamaah, semua akan sia-sia di hadapan Allah. Semua akan sia-sia di hadapan Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan meminta sesuatu hanya untuk akhiratnya. Ya. Karena dia sadar segala sesuatu yang dia minta untuk dunia yang tidak dimanfaatkan untuk akhirat, maka akan sia-sia. Kita boleh meminta doa kepada Allah untuk dunia, tapi dimanfaatkan untuk akhirat. Ikhlaslah hanya untuk Allah. Kita melakukan segala ibadah, bentuk tujuan penciptaan kita kepada Allah hanya untuk Allah. Taslim, berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Segala aktivitas kita untuk mentauhidkan Allah. Doa kita untuk mentauhidkan Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat jamaah, segala urusan kita, ya, pasti berpulang kepada Allah. Ya, pasti berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita lari. Kita tidak akan lari dari takdir, tidak akan bisa. Karena segala apapun yang sudah terjadi kepada kita sudah ada jalannya, sudah ditulis. Sesungguhnya kata Umar, kita tuh sedang lari dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Bukan takdir Allah yang belum tertulis. Akhirnya dengan apa yang kita lakukan, Allah menulis takdir yang lain. Tidak. Ya. Kita itu sedang lari dari takdir satu menuju takdir yang lain. Segala ketetapan atau segala jalan yang kita pilih, ya, semua itu sudah tertulis. Dan kita tidak bisa keluar dari takdir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencintai Allah dengan ikhlas, ya, akan menjadikan ketenangan hati kita. Apabila kita bukan mencintai bukan karena Allah, maka lihatlah yang terjadi jamaah. Apabila kita mencintai bukan karena Allah, yang terjadi adalah keletihan. Tersiksa kita jamaah. Ya. Kita menjadi seorang budak dunia. Budak makhluk apabila kita mencintai selain kepada Allah. Ya. Kita mencintai suami kita bukan karena Allah, maka kita akan letih.
kita akan kecewa dan kita akan takut dan kita akan apa? Tersiksa. Tersiksa batin kita. Ya. Aku tuh sudah mencintai suamiku dengan ikhlas seperti ini karena ikhlas, bukan karena Allah. Kalau engkau mencintai ikhlas karena Allah, maka tidak akan ada rasa sakit hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka segala perbuatan lahir dan batin kita, apabila kita tidak tujukan kepada Allah, maka akan sia-sia dan percuma. Bisa dipahami jamaah? Segala sesuatu yang kita cintai bukan karena Allah, maka itu akan melelahkan, mengecewakan, dan kita akan menjadi orang yang tersiksa karena cinta kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah, maka semua itu akan sia-sia dan percuma di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, siapa yang ingin percuma dalam beribadah? Apakah kita mau sholat kita percuma sia-sia begitu saja? Apakah mau kita sedekah kita? Apakah kita mau puasa kita menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah diri kita. Bagaimana kemanfaatan apa yang kita lakukan lahir batin itu benar-benar enggak sudah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia. Yang terparahnya apabila kita melakukan aktivitas lahir dan batin kita, menjadikan semua itu terhalang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan sejatinya di jalan Allah. Ya, jauhnya kita dari Allah. Ya, kita melakukan segala sesuatu bukan hanya karena Allah, tapi jauh dari Allah, akhirnya apa? Kebahagiaan kita tidak dapatkan, keberuntungan kita tidak dapatkan. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang disampaikan Allah di surat Al-Hijr ayat 21 tadi. Segala pemberadaan, pembendaharaan itu semua ada di sisi Allah. Dan di surat An-Najm, semua akan kembali kepada Allah. Semua akan keseduhannya akan kembali kepada Allah. Ya. Tidak ada yang lain. Semua akan kembali kepada Allah pada waktunya. Dan itu gaib. Kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Tapi yang patut kita lakukan saat ini adalah lakukan ibadahmu ikhlas karena Allah, untuk Allah, dan di jalan Allah. Itu. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tujuan akhir kita itu menjaga hati kita menjadi hati yang selamat, ya, di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, akhirnya agar apa? Wala yakhafu wala tahzanu wabshiru bil jannah. Ya. Ya. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Bergembiralah dengan jannah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Maka ikhlas hanya untuk Allah. Cukup. Apabila kita melakukan segala aktivitas kita ikhlas hanya karena Allah, jamaah ingat, jagalah Allah dari setiap aktivitas kita, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Bagaimana Allah akan menjaga kita kalau perilaku kita adalah perilaku-perilaku yang tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan kita melanggar perintah-perintah Allah. Ya. Maka ingatlah Allah, niscaya Allah akan mengingat kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya jamaah, jangan sampai hati kita itu
terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai hati kita itu terputus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Agar hati ini tidak terputus oleh tidak terputus kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan setiap ibadah kita semata-mata untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ya. Segala aktivitas kita dia dibersamai kepada Allah. Maka setiap kita jalan, setiap kita minum, awali dengan kalimat basmalah. Mengingat Allah, menjadikan setiap apa yang kita lakukan itu bersama Allah. Maka keterikatan hati ini tidak akan pernah putus. Ya, selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu tersambung, jamaah. Perlindungan Allah akan diberikan kepada hambanya sempurna saat hati ini tidak pernah terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita menjaga hati kita selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hati kita, jamaah? Apakah hati kita itu benar-benar selalu terikat, terkait kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus, belum abu terus. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, perbanyak baca Quran, perbanyak ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita itu selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala.